Nah, sekarang saya berikan contoh yang berikutnya, yaitu grafik Y sama dengan 2 sinus X. Tadi sebenarnya ini sudah kita bahas, tapi mari kita perjelas kembali. Seperti apakah grafik Y sama dengan 2 sinus X? Oke, nah caranya sama seperti tadi. Pertama sekali kita mulai dari X-nya 0. Jika X-nya 0, maka sinus 0 bernilai 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Letaknya di sini. Nah, sekarang 90 derajat. Oke, mari kita tuliskan dulu sudut-sudut istimewanya. 180, 270, 360. Nah, pada saat 90 derajat, maka sinus 90 1 kali 2 nilainya 2. 2. Kemudian saat 180 derajat, sinus 180 adalah 0, maka 2 kali 0 nilainya 0. Berikutnya 270 derajat, sinusnya bernilai minus 1 kali 2, maka nilai trigonometri saat X-nya 270 adalah minus 2. Kemudian saat 360 derajat, sinus 360 adalah 0, kali 2 nilainya 0. Maka grafiknya seperti ini. Saya buat putus-putus, karena tujuan kita adalah melihat perbedaan. Seandainya di sini saya ganti menjadi 2. Oke, warna hitam ya, 2. Nah, apa yang terjadi? Oke, mari kita analisis sebentar. Di saat amplitudonya bernilai 2, oke, amplitudo bernilai 2, amplitudo adalah koefisien trigonometri, maka perhatikan nilai maksimumnya 2, nilai minimum minus 2. Nah, tadi di saat frekuensinya 1, oke, maka panjang gelombang, maka gelombang yang terbentuk ada sebanyak 1. Oke, ini saya catat dulu, seandainya saya hapus dulu ini. Seandainya frekuensinya 1, oke, koefisien X, maka perhatikan gelombang yang terbentuk hanya sebanyak 1 sepanjang 360 derajat. Oke, nah kita ganti sekarang. Koefisien X menjadi 2. Artinya apa? Frekuensi 2. Frekuensi 2 artinya gelombang yang terbentuk sepanjang 360 derajat tidak lagi 1, akan tetapi sudah terbentuk 2 gelombang. Dengan periode, dengan panjang gelombang 360 derajat dibagi 2, dibagi frekuensi, sama dengan 180 derajat. Artinya, satu gelombang pertama itu terbentuk sepanjang 0 sampai 180. Gelombang yang kedua terbentuk dari 180 sampai 360 derajat. Nah, mari kita gambarkan grafiknya. Pertama sekali kita tentukan nilainya jika X-nya 0. Jika X 0, maka 2 kali 0 adalah 0, sinus 0 adalah 0, 0 kali 2 adalah 0. Di sini. Bagaimana dengan 90? Sinus 2 kali 90 adalah 180, sinus 180 adalah 0 kali 2, 0. Nah, bagaimana dengan 180 derajat? 180 derajat kali 2, 360, sinus 360, 0 kali 2, 0. Nah, ternyata saat X-nya 0, 90, dan 180, nilai trigonometrinya adalah 0. Nah, pada saat kapankah nilai maksimum dan minimum terjadi? Berarti terjadi saat di antara 0 sampai 90 derajat.
Oke, ini kita bagi 2 dulu. 0 sampai 90 berarti di sini 45. Oke, maka di sini adalah 135. Nah, sekarang mari kita tentukan nilainya saat X-nya 45 derajat. 2 kali 45, 90. Sinus 90 adalah 1 kali 2, maka nilainya 2. Maka sudah dipastikan saat 135 nilainya minus 2. Oke, ini juga kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Nah, perhatikan ini tambah-tambah 45. Maka ini juga tambah 45. 225. Tambah 45. 315 derajat. Silakan anak-anak memeriksa, dipastikan bahwa pada saat 225 nilainya akan menjadi minus 2. Dan maksud saya nilainya akan menjadi 2. Nilai trigonometrinya. Dan saat 315 dipastikan nilainya adalah minus 2. Nah, sekarang kita hubungkan titik yang ini, yang warna hitam. Oke, ini juga pasti 0. Ini pasti 0. Di sini, ini kita hubungkan titik-titik ini. Oke, kita buat, kita hubungkan dengan garis yang tidak putus-putus. Garis yang kontinu. Nah, begini dia. Yang biru adalah Y. Saya ulangi ya. Yang biru adalah Y sama dengan 2 sin X. Sedangkan yang hitam adalah ini. Y sama dengan 2 sin 2X. 2 sin 2X. Sangat kelihatan sekali perbedaannya, bukan? Nah, pada saat frekuensinya 1, maka panjang gelombangnya adalah 360 derajat. Artinya, gelombang terbentuk sepanjang 360 derajat dengan jumlah gelombang hanya 1 dengan nilai maksimum 2 dan nilai minimum minus 2. Sedangkan jika frekuensinya 2, oke, maka gelombang yang terbentuk ada sebanyak 2. Yaitu ini gelombang yang pertama, dilanjutkan dengan gelombang yang kedua. Oke, perbedaannya adalah pada saat frekuensinya 1, maka nilai maksimum terbentuk saat 90 derajat. Sedangkan jika frekuensinya 2, maka nilai maksimum terbentuk pada saat 45 derajat. Berarti 90 dibagi 2, yaitu 45. Nah, bagaimana dengan nilai maksimum berikutnya? Jika nilai maksimum yang pertama diperoleh saat 45 derajat, di sini tertulis nilai maksimum yang kedua terbentuk saat 225 derajat. Nah, mari kita perhatikan selisih dari maksimum yang pertama dengan maksimum yang kedua. 225 dikurang 45 adalah sepanjang T. T itu adalah periode. Maka dipastikan lagi, minimum yang pertama diperoleh saat X-nya 135, minimum yang kedua diperoleh saat X-nya 315, maka dipastikan jangkauan atau rentang dari penghasil maksimum pertama terhadap yang kedua adalah sepanjang T. Atau sepanjang 180 derajat. Nah, itulah perbedaannya. Akan saya perjelas kembali dengan contoh soal yang lain.